apa gitu, Tom? Nah, di sini bisa, tadi di gua nggak bisa. Aneh banget. Nah, aku kurang ini tuh. Kurang follower. kurang berfaedah berarti akun. Nah, ini juga akun pribadi. Jadi kita ngobrol-ngobrol. Perkenalan dulu, nih ada Salman Aristo tadi yang udah disebut. Lebih dikenal sebagai penulis kenal, tapi dia juga sebenarnya pernah menjadi produser dan juga sutradara. Nah, kita akan ngobrolin gimana sih pengalaman produksi pertamanya seorang Salman Aristo. Jadi kayak bukan sekedar masuk ke industrinya, tapi setiap orang pasti punya pengalaman pertama untuk mencoba produksi film. Nah, kebetulan sebagai produser berarti? Nggak harus sebagai produser. Lo pertama kali sebagai apa? Oh, oke. Pertama kali. Skenario. Nah, skenario. Buat teman-teman yang nggak tahu, Aris ini adalah bukan kuliah di jurusan film. Ya, betul. Jadi teman-teman yang nanya, apakah harus kuliah di film? Ya, nggak harus sih sebenarnya, tapi sebaiknya mungkin. Kalau bisa ya. Sebaiknya iya, tapi tidak harus. Kalau bisa ya kuliah. Tapi lo kenapa? Sebenarnya sudah memilih jalur film sebagai jalur hidup lo nggak sebelum lo masuk ke kuliah? Oh, enggak sama sekali. Jadi mundur dikit, gue tuh terombang-ambing dalam artian hidup di situasi zamannya lah. Gue anak yang sangat hidup di situasi zamannya banget. Gue jatuh cinta sama film dari umur 5 tahun. Film udah jadi bagian dari gue banget. Jauh sebelum gue jatuh cinta sama Rolling Stone dan Khairil Anwar, artinya sebelum gue ngerti musik sama baca gitu, gue udah jatuh cinta sama film duluan gitu. Jadi tapi dan film udah jadi bagian yang sangat luar biasa penting buat gue gitu dari kecil, inspirasi macam-macam lah. Tapi karena gue hidup di masa film Indonesia kolaps, filmmaking adalah kegiatan yang sangat jauh dan tidak mungkin untuk gue kerjakan. Karena gue nggak mungkin minta, karena nggak ada proses pembuatan film, nggak akrab situasi pembuatan film itu. Karena film Indonesia juga nggak ada ketika gue besar gitu, ketika gue SMP 80-an akhir gitu, ketika gue mencari film-film yang ketika kecil gue kagumi itu film-filmnya Arifin Senur, Teguh Karya gitu, yang gue tonton di bioskop, nggak ada lagi ketika gue bisa ke bioskop. Yang ada adalah Jennifer Connelly, gue jatuh cinta sama Jennifer Connelly. Sama Rain Man gitu, bahwa standar gue adalah film bagus adalah Rain Man, Oscar, jadi begitu kan pada saat itu. Dan belum ada internet, gue jadi gigs yang ngulik sendirian gitu. Buku catatan SMP gue tuh ujungnya tuh pemenang Oscar tahun sekian, pemenang gitu. Gue bikin sendiri gitu yang kayak begitu. Dan sebegitu besarnya pengaruh film, tapi gue gak kepikir untuk jadi filmmaker. Kenapa? Karena paling simpel, gue gak mungkin bisa minta duit sama nyokap gue buat beli kamera misalkan pada saat itu. Ya kan, karena nggak ada filmmaking itu kegiatan Hollywood, jauh mindsetnya. Padahal rumah gue sama Ika aja nggak nyampe 10 kilo. Gue main sepeda di Bata Merah gitu, tapi gue nggak tahu kalau gue ngelangkah 200, 300, 400 meter lagi ke dalam gue belajar film kali. Tapi gue karena mindset gue nggak bisa belajar filmmaking itu bukan kegiatan yang affordable pada saat itu gitu. Yang kepikiran adalah ngerangnya minta duit dibeliin, makanya ngeband gitu. Nah tapi film gak pernah lepas dari gue sampai gue kuliah di Bandung, dan gue tahu bahwa ternyata gue bisa bikin film. Gue bisa bikin film pendek waktu itu di kampus, di kuliah. Nah baru tuh gue tahu bahwa bisa bikin film pendek, tapi juga gak kejadian tuh bikin film pendek pada saat itu. Bener-bener bener-bener bisa bikin film pendek itu 99 habis kuliah 2000 lah, baru bener-bener gue masuk ke dalam kegiatan filmmaking gitu sebenarnya gitu. Malah di tahun 2000-an salah satu pemicu utamanya gue adalah yang punya dosa tuh Confident dengan festival film Confidennya pada saat itu tahun 99. Di titik itu gue datang dari Bandung, gue bela-belain gue datang ke Jakarta, gue nonton kamar mandinya Rusli Edi. Gue selalu ngomong ini ke slide sampai hari ini. Karena nonton kamar mandi, gue langsung bilang bahwa gue mau bikin film. Gue harus bikin film gue sendiri. Gitu. Nah,
makin harus gitu ya, ketika gue ngelihat suasana di Confident kayak apa, film making dirayakan dengan sangat dekat gitu ya, bikin film itu gampang dulu kan gitu kan, kredonya kan yang mau dibawa kan itu gitu di akhir 90-an 99 itu. Nah 2000 gue nyoba bikin film pendek, masuk semifinalnya SCTV waktu itu, bikin festival film independen ya kalau nggak salah ya 2000 ya. Terus kayak semua orang ikut gitu, gue bikin, terus nulis skenario. Habis itu gue ke Jakarta, balik dari Bandung gitu, memutuskan untuk kembali ke Jakarta, nganggur selama 3,5 bulan, nongkrong di PPHUI. Mungkin dia beberapa orang udah pernah dengar cerita ini lah. Selama 3,5 bulan gue baca skenario film Indonesia yang ada di sana, di koleksi di sana hampir semua. Habis itu gue kerja di MTV Tracks, gue kerja di majalah, jadi wartawan yang pegang desk film dan musik, karena majalahnya adalah majalah lifestyle ya, musik, film, dan lifestyle. Gue pegang film pada saat itu. Nah, disitulah gue bersentuhan dengan industri gitu. Disitulah gue punya kesempatan buat kisah klasik sih, banyak yang kayak begini kok. Gue pitching ketemu orang film, gue pitch beberapa cerita gue yang udah gue coba buat sejak 96. Gue bikin sinopsis, nggak tahu buat apa, gue bikin sinopsis aja. Dan itu semua gue simpen di komputer waktu itu, terus pindah ke laptop sampai hari ada masa-masa itu. Waduh, gangguan sinyal. Bentar, Riz, ada gangguan sinyal kayaknya nih. Gua film pertama gue waktu itu yang gue dibayar, tapi sampai hari ini tidak jadi. Filmnya itu adalah skenario tentang Halo. Jadi kita bersama Salman Aristo, tadi kepotong sampai ke Desk Music di Tracks. Halo. Dengar. Di gue malah tadi tuh yang berhenti, malah muter-muter gitu. Oh. Nggak tahu nih masalah. Bentar, masih kedet-kedet. Sifatnya daring. Ya, lo denger gua? Dengar tapi mata-mata lo gimana? Coba gue rada pindah ya. Lu sih lancar.
Kayaknya internet gue deh. Kayaknya internet gue. Tadi lu sempat freeze gitu, kayaknya internet gue. Tadi sampai bersinggungan majalah Trends dan lo di desk film, kemudian lo bersinggungan sama industri. Nah dari situ tuh. Dari situ, oke. Dari situ gue nawarin ide-ide gue, skenario gue yang udah gue tulis sejak 96 dari zaman kuliah yang nggak tahu buat apa, tapi gue bikin sinopsis storyline buat film panjang pada saat itu. Terinspirasi untuk bikin film panjang setelah nonton Bintang Jatuh. Balik dari nonton Bintang Jatuh, gue ngerasa bahwa cerita kayak begini ternyata bisa jadi cerita panjang ya gitu. Maksud gue, wah ini bisa nih gitu. Nah sejak itu gue banyak bikin sinopsis buat film panjang tanpa nggak tahu buat apa. Sampai hari ini masih ada beberapa gue simpen. Nah itu gue tawar-tawarin begitu gue kerja di Track. Long story short, ada dua yang diambil. Jadi secara profesional gue sudah bekerja sebagai penulis skenario itu dari 2002 gitu ya. Tapi filmnya sampai hari ini nggak diproduksi. Satu drama tentang anak band, satu drama komedi romantik gitu. Soal wartawan bola Batak sama cewek Jawa gitu lah. Waktu itu. Terus itu nggak diproduksi sama sekali, tapi gue sudah resmi jadi penulis skenario karena sudah dibayar secara profesional. Nah sejak itu ya baru mulai masuk Brownies, baru itu persentuhan pertama gue dengan industri yang jadi gitu, maksudnya diproduksi. Dan gue cukup beruntung ada di industri film Indonesia yang lagi betul-betul jalan gitu ya. Jadi ketika gue bekerja di Brownies itu tuh gue nyebrang gitu. Ketika skenario selesai, semua orang masih pada belajar pada saat itu juga, jadi semangat berbaginya tuh tinggi banget gitu ya, dan memberi kesempatannya tuh tinggi banget ya. Jadi gue masuk tuh gue kadang-kadang suka diminta temenin reading, kadang-kadang gue diminta buat nge-brief pemain, gue diminta buat datang ke lokasi syuting, gue diminta buat datang ke editing bahkan gitu. Dan di situ gue menemukan sebuah proses yang lebih ajaib lagi gitu, yang gue suka banget, yaitu proses editing gitu. Gue ketemu Kesa, David Wismangsa di situ gitu, sampai hari ini kita masih sering diskusi banyak gitu loh soal editing dan penulisan yang sebenarnya bukan mirip ya, kolaborasinya ketat banget sebenarnya. Nah, habis itu disitulah gue masuk ke dalam proses, bukan cuma sekedar nulis malah sebenarnya ya, sebagai penulis skenario-nya gue selesai pada saat itu gitu. Sudah selesai, tapi gue malah nyebrang. Habis itu catatan akhir sekolah. Di catatan akhir sekolah lah gue ngomong sama produser gue, sama Mas Erwin Arnanda. Justru malah di titik itu yang kepikiran pertama kali adalah gue mau jadi produser. Setelah di Brownies gue ngeliat proses, baca ini, itu, dan segala macam. Dan gue juga sebagai wartawan pada saat itu ya. Jadi persentuhan gue dengan informasi dan knowledge itu lumayan cukup terbuka gitu. Terus duit gue juga habis buat beli buku filmmaking gitu, banyak banget. Begitu pas di catatan akhir sekolah, gue ngomong Mas Sorin, Mas gue ke depannya mau jadi produser. Bener ya? Dia bilang lu ikut sama gue. Nah udah, sejak itu gue makin sering diajak gitu. Sekarang resmi produsernya beneran yang nenteng-nenteng gue ke proses editing, casting, musik apa dan segala macam gitu. Sampai gue bener-bener produce itu 2009 gitu. Jadi selama masa itu gue belajar banyak banget, tapi sebenarnya malah kepingin jadi produser gitu. Sutradara itu sesuatu yang ketemu nggak sengaja, quote-unquote gitu ya, di tengah jalan gitu, karena gue kepingin menjadi penulis skenario yang lebih baik gitu, pengen mengetahui proses filmmaking dari ujung ke ujung. Gue bikin film pendek gitu dengan niat betul, gue ngedirect film pendek, menyutradari film pendek untuk tahu proses dari ujung ke ujung lah gitu ya, gimana sih caranya menerjemahkan bahasa tulisan ini ke bahasa visual, ribetnya kayak apa dan seperti apa, kurangnya di mana, dan apa sebenarnya yang dibutuhkan dari skenario yang baik itu apa gitu. Nah di titik itu gue ngedirect film pendek 2004 kalau nggak salah, judulnya Patah, film pendek. Tapi ya di luar dugaan gue jatuh cinta sama proses directing juga, dan waktu itu lumayan ngasih spirit juga gitu. Filmnya travel gitu, masuk Rotterdam, ke mana-mana lah waktu itu film pendek gitu. Sampai hari ini malah belum ada lagi film gue yang masuk Rotterdam. Film itu yang masuk Rotterdam.
Ya sejak itu gue juga, tapi gue tahu persis bahwa gue nggak datang dari akademisi gitu ya. Maksud gue directing itu adalah ilmu yang lain lagi gitu. Jadi akhirnya gue melakukan pendekatan penyutradaraan itu lebih privilege aja kalau gue emang bener-bener tahu megangnya mesti gimana. Gue ngerasa bahwa ini sesuatu yang mesti gue kerjain, barulah gue ngedirect. Tapi kalau writers producers itu udah kayak profesi, jatuhnya profesi utama gitu. Jadi ya memang itu yang gue kerjakan gitu. Jadi setelah 2009 gue kalau ditanya posisinya apa, writers producers gitu. Sebenarnya itu. Nah sekarang 3 tahun terakhir gue ketemu satu tempat lagi, yaitu di dunia serial gitu, di mana posisi kreator itu menggabungkan ketiga hal itu. Sebenarnya gue lagi menikmati itu dan juga lagi banyak bekerja di dalam posisi itu gitu. Ya kreator itu ya harus punya kemampuan menulis tentu saja, producing tentu saja, dan juga pemahaman directing juga. Jadi sebenarnya tiga cabang itu menjadi satu di posisi seorang kreator di dalam dunia pembuatan serial gitu. Nah itu yang lagi gue jalanin banget sih sekarang ini. Ada sinyal yang terputus kembali. Res, ya lagi kan? Ya tadi ngilang. Pokoknya gue tau kalau lo ngilang, gue gak ngomong. Lo ngilang tadi soalnya hitam. Lo sampai mana tadi? Terakhir sampai lo menemukan ketiganya di series kreator. Iya itu yang sekarang lagi gue kerjain sih. Dan banyak pekerjaan yang mengarah ke sana gitu. Jadi ketiga elemen itu tuh jadi satu gitu di posisi kreator gitu. Jadi lumayan makin nggak kerasa shiftingnya gitu kalau seumpamanya jadi seorang kreator itu kan gitu. Tapi kalau ditanya gitu, semua orang nanya profesi utama gue apa, gue akan bilang writers producers karena itu yang sudah gue jalani resminya sejak 2009 gitu. Setelah Queen Bee, Garuda di Dadaku, nah abis itu tuh hampir rata-rata gue memproduseri apa yang gue tulis gitu. Berarti lo terakhir tuh apa ya, as a producer? 2 garis biru ya? Ya 2 garis biru. Ya baru aku ambil lagi yang udah rilis ya, yang sudah rilis ya. Gue balik lagi ke fase-fase ketidakmustahilan lo untuk masuk ke dunia film itu. Lo kan tadi lo bilang lo baca hal-hal yang sifatnya lebih trivia ya jatuhnya. Maksudnya? Siapa yang dan gitu. Iya sangat, ya kayak gigs banget lah dulu gitu. Jatuhnya nontonin film sehari masa-masa itu gitu. Sehari itu bisa 3 kali gue nonton film. Mau berangkat ke kantor gitu, terus ntar pulang, terus ntar mau tidur gitu. itu rutinitas yang gue lakukan gitu dalam bentuk yang berpindah-pindah. Dulunya hobi, sebenarnya kan hobi ya karena kecintaan. Zaman kuliah lebih parah lagi, bisa lebih dari 3 sehari gitu. Rental DVD, VCD itu deket gitu dengan kosan tuh udah gitu. Nonton tuh udah yang udahlah udah gak ketahuan berapa kali sehari itu sampai nggak bisa gue hitung gitu. Tapi ketika udah mulai kerja, awalnya adalah hobi. Ketika gue kerja di Bandung nggak ada urusannya sama film, soalnya gue kerja di portal politik gitulah. Waktu itu gue pegang musik juga, tapi bukan yang ke dunia hiburannya gitu pada saat itu gitu, malah politik banyak yang gue pegang. Nah pada saat itu nonton 3 kali sehari, 3 kali sehari itu tuh ya karena hobi, masih karena hobi. Nah begitu pas udah kerja di MTV Tracks itu udah gabung sama memang kebutuhan kerja, karena gue punya halaman review gitu. Jadi sejak 2000-an awal, 2002 gue masuk Tracks 2002 2003an gitu, 2002 pertengahan kayaknya. Itu ya nonton tuh udah bagian dari kerja. Jadi kadang-kadang udah nggak kehitung juga lama-lama gitu. Yang pribadi di rumah mungkin 2 kali 3 kali, tapi begitu di kantor ya nonton lagi gitu karena memang kerjaannya itu. Yang gue lakukan betul sekali banyak mengisi dari hal-hal yang trivial dan otodidak ya sifatnya ya jadinya.
baca buku gitu, ngumpulin buku-buku penulisan how to atau sampai buku yang resmi akademisi yang dipakai, akademik gitu maksudnya, yang dipakai sama para akademisi juga ya gue baca jadinya. Tapi itu jauh sebelum lo kan berarti mengenal bahwa ada kemungkinan untuk membuat film itu pas kuliah kan berarti? Iya, 94. Nah, itu fase sebelum lo tuh lo juga membaca buku-buku yang sifatnya teoritis atau enggak? Oh enggak, belum. Pada saat itu cuma jadi nonton aja, jadi gigs aja gitu, ya baca berita aja gitu, nggak punya akses. Gue baru punya akses buku yang how to bahkan yang bukan buku akademik gitu, ya pas kerja. Yang buku ya, maksud gue ketika di Bandung, waktu gue masih di Bandung yang gue coba-coba bikin film pendek apa segala macam, palingan internet. Tapi internet pada saat itu apa sih yang ada gitu ya, Dreworama juga belum ngeluarin PDF gitu pada saat itu. Skrip yang membagikan skenario gratis mah nggak ada ya, Dreworama itu aja gitu. Sampai hari ini masih ada. Cuma itu yang gue tahu, nggak ada yang lain, nggak ketemu pada saat itu. Jadi nyaris tidak ada asupan teori ya yang cukup ini. Gue baru baca pegang Sitfield setelah sekian lama mendengar itu 2002 itu. Baru 2002 gue baru ketemu Robert McKee, ketemu beneran megang dan baca gitu. Itu fase lo di Trax? Kerja di Trax. Tapi kalau misalnya gimana? Pas lo di kampus itu kan itu film pertama lo, ibaratnya film pertama, bener-bener lo produksi pertama gitu kan? Itu lo nulisnya gitu? Nah itu dia lucu banget. Kalau ditanya skenario yang pertama gue tulis bukan yang ketika gue dibayar ya, itu ketika gue ujung-ujung kuliah mau selesai tuh. Ujung-ujung mau kuliah mau selesai. Sebelumnya kan nulis sinopsis doang kan, belum bener-bener nulis film naskah pendek gitu ya pada saat itu. Udah deh, gue udah bikin skenario pendek. 97 tuh udah mulai nulis tuh skenario pendek. Gimana pengetahuan bedain scene sama shot aja nggak tahu gitu. Yang gue lihat cuma bentuk aja, gue niru gitu. Yang ketemu kan di internet kan bentuk ya, ada scene heading, ada ini gitu. Nggak tahu itu action line itu gunanya buat apa, dialog tuh mesti gimana, nggak tahu. Gue mereplika sebenarnya apa yang gue tonton. Jadi sebenarnya ya mungkin kayak yang Tarantino ya, I went to cinema, bukan belajar gitu ya. Gue bukannya ke film school, tapi gue ke sana. Tapi begini cara menuliskannya. Oh ini scene headingnya, isi scene-nya. Gue mengingatnya dari apa yang gue tonton. Gitu. Dan imajinasi yang muncul di kepala gue aja gitu. Jadi satu hal yang waktu itu mungkin sifatnya trivial yang gue temukan tanpa sengaja di internet adalah omongan Hitchcock, penulis skenario waktu itu, karena awalnya gue adalah nulis skenario gitu pada saat itu. Penulis skenario itu bukan ngisi kertas, ngisi layar. Ya hail to Master Hitch gitu, karena omongan itu sampai sekarang itu nempel banget di gue, dan ternyata itulah tulangnya gitu. Tulang dari nulis skenario gitu, nulis adegan gitu ya. Sekarang baru tahu teorinya dan segala macam. Waktu itu yang gue pegang adalah tausiahnya dia soal itu gitu ya, ketika dia bilang bahwa enggak, lo nggak ngisi kertas, lo ngisi layar. Oh iya, yang ada di layar apa? Lo mau ada apa yang ada di layar? Nah, training gue itu modalnya cuma itu gitu. Berarti lo baca bener. Berarti pas masa awal itu ibaratnya lo mengikuti template, tapi lo kemudian menuangkan apa yang ada dalam kepala lo ke bentuk tulisan kan? Betul. Nah, jadi kayak pegang frame-nya gitu, terus gue tulis. Gue ingat banget skenario pendek yang pertama kali gue bikin itu gara-gara di kafe gitu. Ada waktu itu kan 98 lagi banyak-banyaknya kafe-kafe gitu lo, inget kan? Mahasiswa pada bikin kafe, semua orang bikin kafe di Bandung, mendadak banyak yang bikin kafe. Nah, itulah cikal bakal tempat-tempat eksotis di Bandung jadi kafe. Jadi ada satu, gue lupa nama kafenya apa ya. Kemarin dulu gue inget, gue lupa sekarang. Jadi dia kayak di pinggir tebing gitu, lantai 2 gitu. Gue nongkrong lah sama temen-temen gue lah waktu itu, ke situ lah, mengunjungi tempat itu lah waktu itu.
Nah kebetulan gue udah kerja gara-gara magang gue kerja di radio, waktu itu Radio Mara namanya, jadi lumayan lah punya duit lebih gitu, jadi akhirnya gue kesana dan tempatnya tuh di pinggir banget gitu, ya muncul lah gitu di kepala gue kayak ini gimana kalau sumpah. Terus ada cewek duduk sendirian, oh ya benar, ada cewek cantik gitu duduk sendirian pakai sweater gitu ya, apa pinknya agak pupus gitu, gue inget banget lah, kerajutan gitu. Terus satu di kepala gue bermainlah dengan kepala, gimana kalau ternyata tato dia berdiri, sementara kita rame, yang lain rame, dia sendirian duduk di situ. Coba kalau ternyata nanti dia berdiri di atas meja itu, dia lompat ke bawah gitu. Itu yang ada di kepala gue, gitu. Itu yang ada di kepala gue. Image itu nggak hilang-hilang sampai gue turun, kan di atas tuh di daerah Lembang kalau nggak salah, kafenya. Gue turun ke bawah, itu nggak hilang-hilang dari kepala gue tumpahin jadi skenario gitu ya. Gue bangun dulu dia siapa, apa, terus apa yang mau gue omongin, bahwa semua orang di kafe itu ternyata punya problemnya sendiri-sendiri, ada yang mau aborsi, ada yang nanti ditangkap sama polisi gara-gara ternyata sebenarnya adalah bandar, apa segala macam. Gue mengisi kafe itu dengan karakter-karakter yang lain yang semuanya endingnya adalah si cewek itu lompat ke bawah gitu. Yang itu jadi yang tapi gue tahu modal gue adalah ada yang namanya scene, ada yang namanya action line, ada yang namanya dialog, ya udah isi aja gitu. Itu skenario pertama gue, inget banget gue. Nah habis itu skenario gue kedua itu soal yang dibikin tapi itu nggak diproduksi. Gimana? Yang skenario pertama itu bukan, yang kedua yang diproduksi, yang masuk final itu yang kedua. Yang kedua itu gara-gara nonton JFK, gue kemakan banget sama Mr. X gitu, melempar pertanyaan politik gitu. Waktu itu dia bilang, ketika dia ngomong, don't ask who kill Kennedy, but ask why Kennedy is killed. Itu gue pakai pola pertanyaan itu mendadak setelah nonton itu. Gue ya seperti biasa gitu, gue gelisah, gue gak bisa tidur di kosan. Gue memakai template pertanyaan itu ke semua peristiwa politik Indonesia. Oke. Kenapa harus ada 95? Capek lo nanya siapa sebenarnya dalangnya 95. Capek banget kan? Kenapa nggak mencoba bertanya dengan seperti itu? Why? Iya kan? Nah, dari situ ya udahlah, campur ide-ide yang lain gitu. Kepikiran bikin ada orang yang 3 orang berdebat soal ingin membuat alternatif dari film G30S. Gitu. Jadi 3 orang berdebat berusaha untuk membuat versi baru dari versinya Arifin Chainur gitu. Nah itu yang ada plot twistnya gitu. Siapa 3 orang itu gitu. Itu yang masuk final waktu itu. Sutradara dan produsernya Deddy Raksawardana. Waktu itu masih jadi gitarisnya Naf ya, Deddy. Yang ternyata punya passion filmmaking cukup tinggi gitu. Jadi gue berbagi banyak hal, cukup banyak. Selain dia adalah produser band gue yang pertama pada saat itu. Tapi kita lebih banyak ngomongin film. Nah gara-gara itu gue bikin, lo ada skrip pendek gak? Kata dia gitu, lo kan ngomongin skenario melulu nih gitu, ngomongin cerita film melulu, lo ada skrip pendek gak? Oh ada, gue bilang. Dan akhirnya gue kasih judulnya Jangan Tunggu Tanggal Mainnya. Gue kemarin baru menemukan filenya, ternyata masih ada. Ayo dong, diputar dong. Berani gak? Ayo aja sih. Tapi ntar gue cek soundnya dulu ya. Gue gak tahu soundnya bener apa enggak tuh. Gue cukup serius karena ya yang megang sutradara musik ya punya video segala macam, soundtracknya ada itu. Bersoundtrack pula. Pengalaman produksi yang cukup lengkap buat gue, karena gue main. Nah ditambah lagi gue main, ya namanya juga film indie ya gitu. Ya itu lagi gitu ya kan. Sama satu hal yang gue ingat banget, gue gak mungkin lupa, hari pertama gue syuting itu September 11. Oke. Pagi bangun itu gue ngelihat Adedi lagi bengong ngeliat TV, karena dia New Yorker bukan dia, pokoknya dia sekolah di Amerika. Oh dia LA, tapi lo ngerti lah gitu, dia lumayan punya attachment sama New York juga pada saat itu, dan dia kaget gitu, lagi bengong depan TV. Dan gue inget banget malamnya kita begadang kan, habis ngeset apa dan segala macam lah, namanya jadi kru juga kan. Terus rehearse lagi sebentar gitu, semua tidur di rumahnya dia, karena kita syuting nggak jauh dari rumahnya dia, lokasinya dari rumahnya dia di daerah
Terogong sih itu taman pendidikan. Itu bangun, gue ngeliat dia lagi ngeliat berita itu berita September 11. Gue liat banget itu. Terus lo waktu itu sebagai penulis skenario, lo ngapain ada di produksi? Kalau lo nggak main, lo akan ngapain? Mungkin gue akan bantu produksi, mungkin ya in a way mungkin gue jadi co-producer kali ya kalau Papa jadi cari job desk-nya gitu ya. Karena gue nge-brief pemain, gue nge-brief art gitu pada saat itu juga gitu. Terus nge-brief ngomongin soal kostum, wardrobe apa segala macam kayak gitu-gitu. Mungkin itu posisi gue akan ada di sana, gue akan co-produce kali gitu karena kayak yang ngejelasin cerita ke pemain yang lain gitu waktu sebelum kita untuk gue main gitu itu gue dulu pemainnya ada satu karena gue tuh teman kecil gue adalah Ramzi. Ramzi itu teman kecil gue gitu itu salah satu harusnya Ramzi yang main cuma pada saat itu sinetronnya dia yang Cintaku Dari Masa Susah Meledak dia kagak bisa keluar dari syuting stripping waktu itu udah mulai syuting belum stripping belum syuting belum stripping sorry dia nggak bisa keluar dari syuting ininya dia sinetronnya dia pada saat itu akhirnya gue terpaksa harus menggantikan dia gitu karena rada lumayan last minute pada saat itu dia bilang ternyata gue nggak bisa udah ikut reading dia sempat reading dia waktu itu inget gue. Jadi berarti lo sifatnya lebih elaboratif ke kru cerita ini? Iya. Kru gue di kru pasti gue ke kru. Mungkin gue ngedi kali juga bakalan tukang mobilnya gue ngapain. Jadi itu film benar-benar yang produksi pertama pendek. Durasi berapa sih? Exactly. Apa? Durasinya berapa? 13 sekian. Nggak lebih dari 15. Berapa 13 sekian. Skripnya. Skrip ada di laptop gue kayaknya sih 4 draft masih tercatat tuh 4 draft berapa halaman ya 10 halaman itu 10-11 halaman gue baru sadar betul referensi gue pada saat itu ya itu kan berarti kan 2001 ya kan dan dikerjakannya kan berarti dari pertengahan ya kan persiapan apa dan segala macam waktu itu gue udah nonton Reservoir Dogs belum ya udah nih udah dong udah ya itu ya udah ada Reservoir Dogs ya ada macam-macam gitu di tapi pengaruh paling gedenya justru malah dari babon-babonnya gitu. Gue sama adik itu lebih banyak ngulik All President Man sebagai referensi cerita, tapi 12 Angry Men sebagai sebuah bentuk produksi. Karena cuma satu lokasi. Waktu itu. Gue ngeracunin semua orang. Ya, ada satu setting waktu semalam. Gue ngeracunin semua orang nonton All President Man pada saat itu. All President Man sama 12 Angry Men. Keren banget. Yang tentu saja aksesnya dari Mangga 2 dan Ratu Plaza pada saat itu. Habis itu lo kemanain filmnya berarti? Masukin festival. Itu dia tuh festivalnya CTV itu. Kalau nggak salah juga karena itu deh kita bikin. Awalnya enggak. Adik kepingin banget bikin film, terus ada festival nih, gitu di tengah-tengah lagi ngerjain tuh ada festival, masuk final, gue lihat. Yang menang kan Karet Diva, filmnya siapa? Wartawan itu Edi siapa? Aduh gue lupa Mas Edi. Yang menang itu kita masuk final. Dan abis itu travel nggak ya? Gue lupa, tapi kalau nggak salah Confident tahun itu atau tahun depannya gitu masuk diputar. Gitu. Tapi tadi lo itu Sly itu tahun berapa ya? Itu kan salah satu yang memantik lo bahwa betul, Sly 99 Confident pertama. Lo itu memantik lo untuk bisa ya ada film kayak pendek gini gitu. Iya itu banget. Jadi gini, kalau sebelumnya 94 gue belum ngelihat bentuk
film pendek betulan pada saat itu. Gue ngeliat ada senior gue nongkrong di kampus karena gue udah jadi anak band banget pada saat itu karena sepanjang SMP SMA kerjaan gue kan ngeband doang gitu ya kan, pengen jadi musisi. Gue nongkrong di kampus di tempat gelanggang seni teater filmnya Unpad, ada anak muda bawa kamera gede gitu, gue banget Betacam deh kayak gitu ya, bukan VHS deh kan, udah Betacam di situ. Pakai ngomong pakai bahasa Sunda gitu, datang gitu rusuh banget manggil teman-teman yang lain yang pada tidur bangun-bangun, coba bikin film mereka. Gue bilang nggak penting, gue mau bikin film. Emang mereka punya duit berapa mau bikin film? Ya gue kan mindset gue masih begitu kan, bikin film adalah sesuatu yang tidak mungkin gue kerjakan. Ini maksudnya bikin film apa? Gitu, gue ikutin, dan gue tanya-tanya. Oh ternyata ada yang namanya film pendek ya. Nah sejak itu baru gue nulis, baru gue mulai berpikir memindahkan kebiasaan menulis cerpen gue gitu ya dan yang lain-lain gitu. Gue masih coba bikin novel, bikin cerpen lah pada saat itu, bikin puisi itu masih terus jalan gitu. Pindah ke medium audiovisual. Jadi sejak itu sampai hari ini bahkan gue nyaris tidak pernah bisa menulis cerpen lagi. Novel aja nggak kelar-kelar. Nyoba ya, karena sejak itu sampai hari ini novel gue nggak ada yang kelar-kelar. Nyangkut 5 halaman, 10 halaman nyobain gitu pengen nulis novel nggak jadi sampai hari ini. Ya ada yang terbit tapi itu dari skenario udah jadi. Itu Alexandria pada saat itu ya, basically ceritanya udah jadi dari ujung ke ujung. Kalau yang gue bikin sendiri sampai hari ini gak jadi. Cerpen juga cuma 1-2 dan itu pun juga gue tulis jam kuliah gitu, yang gue poles lagi tapi cuma ada 2 sih gitu gue. Karena sejak itu gue sudah berpikir dalam bentuk audiovisual, jadi gue udah gak pernah berpikir lagi bikin cerpen atau bikin novel gitu. Jadi gue bikin sinopsis, makanya gue bilang gue bikin storyline atau gue bikin skenario film pendek gitu. Tapi transisi lo ketika berarti kan kalau misalnya film itu tahun 99 dan lo melihat itu kan berarti lo sekitar 23 tahunan lah ya, benar ya? Iya betul. 23 tahunan terus itu, tapi kan lo sempat ketika itu film pendeknya itu produksi film pertama, kemudian lo hijrah bekerja sebagai jurnalis. Itu ada rutinitas yang kemudian, karena kan beda dong pasti konsep penulisannya sebagai jurnalis sama lo sebagai skenario gitu. Iya. Lo jadi kehilangan sense juga atau gimana? Dia mana atau dia menulis sebagai wartawan? Enggak, karena disiplinnya kan lain, disiplinnya kan beda. Sementara kalau nulis cerita kan kurang lebih kan sama ya ranahnya gitu. Gitu kalau kerja sebagai wartawan kan lain nih gitu. Dan cenderung responsif kan sifatnya kan kalau wartawan itu kan. Kita kan aktual gitu dan faktual gitu. Jadi apa metode pekerjaannya, maksud gua trigger ya, baru nyambung lagi. Kelihatan nggak kan? Sampai di mana tadi? Sampai disiplin ilmunya beda. Bentar, lagi ngelot lagi. Rada-rada lagi nih. Beginilah kalau daring terganggu oleh sinyal-sinyal. Ya. Gangguan masih sinyal, masih. Nggak tahu nih, tumben banget. Nah, udah.
Belum. Masih patah-patah, sabar. Di gue masih patah-patah soalnya. Udah belum? Kayaknya udah deh. Di gue sih masih patah-patah, tapi suaranya sih jalan-jalan aja. Oh ya udah, berarti masih nyala gue. Suara nih yang palingnya meningkat. Sampai mana tadi? Nah ini udah lumayan. Coba gimana? Oke. Sampai mana tadi? Sebelum patah. Sampai disiplin ilmunya kan beda. Jurnalis sama disiplin tekniknya juga gitu ya. Disiplin ilmu dan otomatis juga kan tata caranya juga beda. Kalau jurnalis itu kan cenderung faktual, responsif gitu ya kan. Tidak ada kreasi yang betul-betul dari nol gitu. Nah sementara kalau yang cerita dalam artian fiksi ini atau membentuk cerita inilah gitu, itu kan ranahnya sama. Jadi udah pindah aja, udah kesedot aja gitu. Imajinasi gue udah kesedot untuk bercerita secara audiovisual gitu. Sementara kalau justru malah ketika gue menjadi wartawan, yang gue rasakan adalah supply yang sangat luar biasa sekali untuk gue menjadi seorang penulis skenario pada saat itu. Gue nyaris waktu itu sempat memutuskan untuk gue kayaknya nggak berhenti nih jadi wartawan nih gitu. Karena itu yang membuat gue berbeda dengan penulis skenario yang lain. Gitu, gue punya modal yang terus-menerus bisa jadi sumber bensin gue gitu. Sempat berpikir gitu saat ada di persimpangan dan harus milih gitu. Tadinya sih gue berpikir bahwa ini bisa menjadi modal yang sangat kuat buat gue, karena gue percaya, mungkin karena disiplin ilmu gue adalah jurnalistik gitu ya, bukan filmmaking gitu. Gue percaya banget mau ngapain itu riset kasarnya gitulah secara sederhana gitu. Nah, iya, kemampuan mengulik segala sesuatu behind the story apa dan segala macam itu sangat buat di gue jadinya karena disiplin ilmu gue gitu. Dia tuh kayak saya bilang sinyal ya. Tolong keluarga jangan menggunakan internet secara berlebihan. Coba jangan ada yang streaming dulu ya. Ya gimana? Terus masih lancar ini. Iya. Terakhir ya itu pertanyaan lo soal apakah itu menjadi jurnalis justru malah kebalik. Gue memakai jurnalistik sebagai sumber gue untuk bekerja sebagai filmmaker pada itu sebagai penulis skenario gitu ya. Itu sumber gue yang paling utama sebenarnya malah. Tuntutan yang membawa berkah jadinya ya. Iya. Sangat gitu. Sampai akhirnya ada di persimpangan jalan di mana akhirnya mau nggak mau harus milih gitu. Oke. Kita dari kita ini dulu ya, sebelum kita ke pengalaman lo di industri pertama. Berarti lo industri pertama brownies tuh ya? Iya, industri pertama brownies yang tadi gue bilang itu. Industri pertama brownies. Betul. Nah, tadi kalau misalnya kita rangkum nih, jadi kayak misalnya tadi Salman Aristo ini adalah orang yang tidak percaya bahwa dia bisa hidup dari film, tapi dia suka nonton film. Terus masuk ke kampus, masih dalam budaya nonton film, terus kemudian menjadi percaya karena ada festival yang kemudian menayangkan film yang berbeda bentuknya dari film yang biasa dia tonton. Itu ya kira-kira ya? Iya, betul banget. Iya, menginspirasi gua banget sih festival itu. Ya, nah terus sekarang tadi dia bercerita soal pengalaman produksi pertamanya dia adalah sebagai penulis skenario langsung, tapi juga merangkap kayak kru-kru yang lain lah. Dengan teknik seadanya, belum ada pengetahuan yang sebegitu ajleknya ya, karena memang dari yang dia mau nyemplung ke film ya udah dengan pengetahuan yang seadanya gitu. Sebelum kita udahi karena udah mau nyari jam 15 menit lagi, kita ngomongin soal pengalaman produksi pertama di industri pertama lo, brownies. Lo masih jadi jurnalis atau gimana sih? Masih. Karena itu 2004 kan, 2005 gue masih sampai 2008 masih jadi jurnalis. Itu masih banget. Jadi
itu moonlighting, itu nulis skenario itu. Jadi filmmaker itu sebenarnya side job itu. Ya, di tengah-tengah situasi ya kerja kantoran dan segala macam, gue mengerjakan sebagai penulis skenario pada saat itu berseberangan dengan industri. Yang kayak tadi gue bilang di awal, gue ada di industri yang masih balita banget lah pada saat itu kalau bangunnya gitu ya, pada saat bangkitnya kan baru 98, bangkit itu 2003, 2004 gitu, baru 3 tahun, 4 tahun. Jadi situasinya masih terbuka banget untuk semua orang saling belajar satu sama lain gitu. Nah, gua yang sorry Riz, gua potong sejenak. Itu berarti lo masuk kan, lo tadi sempat bilang lo menulis pertama, tapi itu kan gak diproduksi. Betul. Itu setelah lo bikin film pendek atau setelah? Jadi lo punya portofolio, lo udah pernah bikin film pendek, tayangin di Rotterdam, baru diajakin. Oh enggak, yang Rotterdam sesudah. Maksud gue film pendek yang awal tadi tuh, yang G30 SPKI ala-ala itu. Oh justru itu yang jadi, itu film, itu produksi pertama lo yang kemudian di-highlight oleh orang-orang yang punya produksi film untuk ngajakin lo? Enggak juga, jadi kenapa gue diajakin itu lebih karena pergaulan, terus gue ditanya ketika ngomongin cerita apa dan segala macem, gue punya karena gue udah banyak ngerjain storyline dan macam-macam. Ketika diminta coba deh lo tulisin deh gitu, ketika dari sana coba lo tulis, coba lo bikin idenya kayak begini gini, coba gue tulisin. Waktu gue tuliskan itu cocok gitu. Mulai dari tapi mereka tahu gue udah bikin film pendek pada saat itu yang si Jangan Tunggu mainnya itu. Gitu. Oke. Terus berarti ya itu kan film yang nggak diproduksi, ya kan? Ada dua. Nah, tapi itu jadi tiket buat gue ketika ditanya sudah pernah nulis skenario, sudah gitu. Dan gue kasih ada buktinya, gue beneran bisa nulis skenario gitu. Nah, itu modal banget. Jadi bahwa gue penulis skenario itu walaupun film gue belum ada yang dibikin, udah muter di industri yang masih kecil itu pada saat itu. Ya. Karena secara job desk tugas lo udah selesai ya? Sudah selesai. Secara profesional gue sudah penulis skenario. Ya. Terus Brownies gimana Brownies? Nah Brownies itu berawal dari seharusnya si yang drama band itu adalah film pertama gue sama Hanung. Karena waktu itu sutradaranya yang attach adalah Hanung. Jadi gue waktu itu ada milis. Nah, jadi gimana cara menceritakan milis ke anak-anak sekarang, Mat? Jadi dulu ada yang namanya kumpulan email yang isinya adalah orang-orang yang cenderung satu minat gitu ya. Kita berkumpul di situ kayak forum gitu tapi email gitu. Namanya Layar Kata. Nah, ikut lah, itu memang penulis skenario tuh waktu itu isinya, dan ngomongin skenario tentu saja gue ikut di dalamnya. Nah waktu itu ada semacam kayak kompetisi, jadi ada produser baru nyari cerita, gue ngirim, ada 2 cerita, satu diambil dan masuk, jadi dia pokoknya nyari 3 besar yang dikirim storyline pada saat itu. Masuk 1 cerita gue dari 3, dihubungin dong gue sama produsernya, kepilih. Nah di tengah lagi ternyata gue dihubungin begitu, gue lihat daftar yang lain kan, yang lain kan, ya. Nah salah satu dari 2 yang lain itu adalah skenario gue yang tentang band, yang masukin adalah Adedi, karena waktu itu memang produsernya dia. Dia yang mau ngedirect juga pada saat itu, memang cerita yang band itu waktu itu, karena dia yang minta waktu itu. Dan waktu itu memang udah mau dijalanin sama Prosam apa gimana gitu, gue lupa. Jadi dia yang masukin, gue juga nggak tahu tuh dia dapat linknya dari mana pemilis itu. Jadi dari 3 besar, lupa punya gue. Gitu. Oke. Nah produsernya bilang, ya sudahlah, karena yang dikirim adalah storyline. Terus gue bilang, kalau yang itu udah ada skenarionya, gue selesaikan waktu itu skenarionya. Ini yang lupa. Jadi gue udah bikin spec script, Mat. Zaman belum tahu itu spek script itu apa, gue udah bikin duluan, jadi gue udah punya skenario duluan. Gitu waktu itu. Nah, di develop lah skenario itu, jadinya dikembangkan pada saat itu.
si produsernya. Di situ gue ketemu Monty, kenal Monty karena ternyata si produsernya juga kenal Monty sempat baca, ngasih masukan apa dan segala macam, gue lupa. Terus dari situ produsernya nggak dimegang gue gitu, karena gue juga udah jadi wartawan pada saat itu dan udah mulai ada bergaul di industri. Dia mulai nanya, siapa ya saudara siapa? Gue ketemu Hanung di Kina 28 kan. Gitu, banyak nyambungnya sama dia. Lo mau baca skenario gue nggak? Terus gue kasih baca. Kasih tahu dulu dong. Netizen nggak tahu Kina 28 tuh apa. Oh iya, maaf. Kina 28 adalah tempat Kina Club di Kemang Utara nomor 28. Sekarang udah jadi showroomnya Chevrolet ya apa sih? Dulu itu adalah Kina Club di mana kami berkumpul di situ. Yang gue maksud dengan kami itu adalah Hanung Bramantyo, Kaisa David Tukmansa, Angga Sasongko, Fauzan Rizal, Edwin, yang punya Kinosaurus, yang akhirnya sekarang bikin Kinosaurus. Siapa lagi ya? Gue bilang itu Class of 2003. Karena kita ngumpul semua di tahun 2003 dan isinya adalah orang-orang itu. Banyak muter film pendek, diskusi dan segala macam. Gue sering jadi hostnya pada saat itu karena kurang kerjaan gitu. Jadi bisa jadi tiap malam minggu gitu gue jadi host di situ sama Farisat Lacuba. Pegiatnya Farisat Lacuba ya, sama Anton Ismail, Anton Junaidi, Mas Anton sama Bang Eca. Gue yang ikut masuk situ dan kita bikin lah pemutaran film pendek. Gue ketemu di situ, gue kasih lah skenario tadi sama Hanung langsung baca dan langsung bilang, iya anak band ini, dia langsung bilang bahwa ini harus jadi film pertama. Sempet jalan tuh development 3 bulan atau 4 bulan. Tapi akhirnya, nah di tengah itu produksi namanya juga baru banget ya, dan produsernya juga bukan produser beneran dari film pada saat itu. Jadi bermaju di tengah-tengah itu kami juga berbicara sama Pak Leo Tanto untuk pertamanya sama Sinema. Gitu. Nah disitulah Hanung bilang, gue sebenarnya nggak mau, gue kurang cocok sama skripnya. Gitu. Lagi dia bongkar skenario-nya Long Story Short, gitu, Brownies, yang ketika dia bongkar, dia mentok di Sobat Lempar gue bilang emang, kalau gue sih daripada digini, dia mending bongkar beneran dari awal. Coba lo mau ya udah gue bongkarin dari storyline ya, gue bilang. Akhirnya gue bongkar. Gue kasih ke Pak Leo. Dari situ lah akhirnya Brownies diproduksi, mana Brownies yang akhirnya jalan diproduksi. Gitu. Lo ngebongkarnya kayak gimana Riz berarti? Itu kan total ya, kayaknya total ya? Total, yang gue pakai cuma nama karakter, profesi karakter. Yang punya toko buku. Tapi nama penulis namanya tetap di kredit sebagai penulis cerita. Oh. Gitu. Jadi jadi ini skenarionya di lo tercantum sebagai penulis skenario juga kan berarti, tapi iya betul. Karena lo bikin. Baik. Penulis skenario gue, nah di tengah-tengah itulah catatan akhir sekolah masuk diambil sama Mas Erwin. Di tengah gue lagi ngerjain sekitar 5 Brownies, di situ gue bilang sama Hanung, ya ini nulisnya berdua ya, kenapa ini deadline-nya bareng jadinya, gue bilang. Wah, Hanung sempat gitu. Terus gue bilang, kan catatan akhir sekolah mau gue kasih ke lo juga. Waktu itu sogokan itu tuh. Akhirnya Hanung bilang, lo kan juga bisa nulis, gue bilang gitu. Wah, akhirnya akhirnya gue nulis berdua man. Dan kemudian ada Erik Sasono tuh gimana? Iya, biar gue punya, waktu itu kita keroyok lah. Tapi waktu itu gue diskusi sama Hanung gitu, karena gue mau biar gue konsen di catatan sekolah pada saat itu. Karena bareng dan deadline-nya lumayan dekat dan gue mana ini gitu. Gue pernah gue itu sama Hanung, akhirnya dia tadinya gue gitu. Terus gue yang logi dia buat nulis bareng, buat ngeroyok skenario-nya. Dan itu menang Piala Citra sih. Hanung ya, gua nominasi untuk pertama. Ya, lo nominasi. Ya, debut dan nominasi gitu.
pada saat itu gue rada nggak percaya juga tuh. Itu juga berarti ada penulis skenario yang kemudian jadi kritikus masuk nominasi ya cuma Erik Sasono kali ya. Bisa jadi. Ya tapi ngobrol-ngobrol juga Hanung tuh sebenarnya akan jadi, itu salah satu ide gue untuk ngobrolin, ada salah satu topik juga ngobrolin salah satu pekerja film dengan filmnya dia gitu. Nah gue penasaran sih, gue pengen ngajak Hanung untuk ngobrolin catatan akhir sekolah sebenarnya, cuman mungkin nanti kali ada waktunya. Mungkin dua minggu lagi kali. Seru tuh. Itu seru banget. Itu pasti bisa cerita awalnya gue tanya sama dia, tapi produsernya waktu itu mau nyoba sutradara lain dulu, tapi emang udah jodohnya kali ya bagi ke Hanung gitu. Di tengah-tengah situasi itu lumayan seru itu ngerjainnya. Oke, situasi bentar lagi udah mau jam 6. Terima kasih Haris. Sampai ketemu ya kita. Ya, tetap sehat ya semuanya. Ya.